Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Rudat FM saat ini sudah berada di halte Transjakarta Nondiati di sekitar Duku Atas, Taman Duku Atas ya teman-teman. Hari ini tanggal 14 Agustus 2024, hari Rabu sekitar jelang pukul 10 ya teman-teman. Rudat FM kembali ke Jakarta untuk memantau dan melihat perkembangan Jakarta, terutama terkait dengan persiapan Pilkada 2024 yang tinggal hitungan hari ya teman-teman untuk pendaftaran pada tanggal 27 Agustus hingga tanggal 29 Agustus 2024. Banyak perkembangan yang terjadi di Jakarta yang cukup cepat teman-teman ya. Salah satunya tentu saja yang kemarin yang terbaru adalah pada tanggal 11 Agustus 2024 ada hal yang mengejutkan, yaitu mundurnya Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto, disusul kemudian dengan mundurnya bakal calon gubernur dari Partai Golkar, salah satunya yang sempat populer juga, yaitu Bapak Yusuf Hamka atau Bapak Alun. Nah, itu persis pasca Pak Airlangga Hartarto mundur, Pak Yusuf Hamka bertepatan waktu itu pada hari yang sama kurang lebih ya, hari tanggal 11 tersebut, mundur dari pencalonan bakal calon Pilkada 2024 yang saat itu diplot untuk Jakarta, kemudian kabarnya bergeser ke Jawa Barat. Dan tentu saja Bapak Alun merasakan dinamika yang cepat tersebut, menyebabkan beliau tidak pas lagi untuk melanjutkan karir politiknya, sehingga dikabarkan exit dari kepengurusan Golkar 2024 berikut Pilkada bakal calon Pilkada 2024 dari Jakarta. Nah teman-teman, bicara Jakarta jelang Pilkada 2024 dalam hitungan hari dan sekitar 2 mingguan ya teman-teman, akan membuka rangkaian dari Pilkada 2024, yaitu proses pendaftaran balon untuk Pilkada 2024 DKI Jakarta. Berikut juga tentu saja di daerah lain ya teman-teman. Nah, Rudat FM sekarang berada di Taman Duku Atas dari MRT Jakarta. Nah, Rudat FM bisa menyaksikan sendiri pagi ini. Sayang sekali ya teman-teman, kemunduran terjadi di Jakarta. Salah satunya adalah terkait dengan perawatan taman-taman dan fasilitas umum. Ini sepertinya sampahnya sudah cukup lama belum disapu dan dievakuasi teman-teman. Selain sampah dari daun, juga banyak bertebaran dari sampah yang dibawa tentu saja oleh pengunjung, plastik ya teman-teman. Nah demikian juga ke arah bawah ya teman-teman. Ini saya kurang mengerti apakah seperti apa mekanisme yang terjadi di 2 tahun terakhir. Apakah ada pengurangan dari personil untuk menjaga kebersihan, terutama taman-taman, termasuk juga PPSU ya teman-teman. Jadi ada pasukan kuning untuk menjaga seperti jalan raya dan jalur pedestrian untuk kebersihannya. Ada juga pasukan hijau, yaitu dari Dinas Kehutanan yang menjaga taman-taman di Jakarta. Nah, seperti 5 tahun di era Pak Anies, saya sering berkeliling Jakarta teman-teman, terus terang ya. Jadi agak bisa membedakan pada saat jam-jam 10 seperti saat ini adalah fungsi atau tugas dari pasukan kuning, pasukan hijau, ataupun pasukan kuning hijau yang ada di kali dan saluran air teman-teman, yang membersihkan dari sampah-sampah yang ada di badan kali. Sayangnya kalau saya lihat kondisinya malah seperti ini teman-teman ya. Bekas-bekas dari makanan yang dibawa pengunjung juga berserakan, termasuk juga sampah-sampah yang dihasilkan dari pohon-pohon, daun-daun juga tidak disapu dan dievakuasi. Sayang ya, sementara kalau saya lihat kunjungan dari Wisman, nah kita bisa lihat sudah cukup banyak ya. Sementara kita lihat di beberapa tempat, terutama di sentra destinasi wisata di Kota Tua, kemudian Monas, juga di sekitar jalur-jalur koridor 1 dari MRT Jakarta ini teman-teman ya. Sayang sekali tidak terkelola dengan baik, padahal tentu saja anggaran dan APBD tentu saja ya teman-teman yang kita tahu adalah nilainya kurang lebih sama, sekitar 81 triliun rupiah per tahun. Namun ini lari kemana anggarannya? Di 5 tahun terakhir
kalau teman-teman ikuti di fanpage seperti di teman taman dan sebagainya, banyak sekali taman dibangun di era Pak Anies Baswedan berikut yang direvitalisasi dan terkelola dengan baik. Sayangnya di 2 tahun terakhir ini terlalu banyak pencitraan bahkan pergerakan Jakarta juga tidak terlalu terlihat signifikan ya. Apa yang dibangun, apa yang direvitalisasi juga tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat. Bahkan kita sebagai warga juga yang mungkin bisa eksplor di berbagai tempat, tidak banyak yang bisa kita lihat lagi teman-teman di 2 tahun terakhir, terutama pembangunan atau revitalisasi di Jakarta ini. Apakah jalur pedestrian, apakah taman, ataukah jalur sepeda, atau perbaikan jalan yang lain teman-teman. Nah itu sepertinya Roda TTM melihat ada kendor ya teman-teman di 2 tahun terakhir di era Bapak PJ Gubernur. Salah satu bukti yang pertama yang bisa kita lihat saat ini tentu saja adalah kebersihan ya teman-teman. Nah teman-teman, Roda TTM melanjutkan kembali perjalanan ke arah Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman. Kita melihat pukul 9.48 di area Jalan Jenderal Sudirman masih sangat ramai ya teman-teman. Mobilitas warga yang mengarah ke tempat kerja barangkali ya. Nah terkait dengan Pilkada 2024 DKI Jakarta, nah sepertinya sudah bisa dipastikan bahwa yang akan tampil nanti di bakal calon Pilkada 2024 Gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, sepertinya yang akan tampil justru malah bukan Bapak Alun lagi teman-teman, melainkan Ridwan Kamil atau Pak Ridwan Kamil, Pak RK, yang berasal dari sebelumnya di Gubernur Jawa Barat ya teman-teman. Nah kemungkinan informasinya bahwa deklarasi yang akan dilakukan oleh KIM untuk wakil gubernurnya adalah pada setelah tanggal 17 Agustus 2024 akan dideklarasikan. Kita akan melihat atau menanti siapa yang akan menjadi wakil mendampingi Pak Ridwan Kamil yang kemungkinan akan didaftarkan juga nanti pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 untuk mewakili Koalisi Indonesia Maju. Nah dari yang sudah beredar tentu saja nama yang awal yaitu Bapak Anies Baswedan yang saat ini masih penuh dinamika, dan kita akan lihat nanti akan diusung oleh partai apa saja ya teman-teman. Apakah PDIP akan bergabung untuk mendukung Pak Anies Baswedan di pencalonan Gubernur 2024 Jakarta, ataukah akan memiliki calon sendiri. Yang setahu saya yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan adalah tentu saja yang awalnya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem. Adapun PKB sempat dideklar juga, namun untuk kepastian nantinya masih kita lihat ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada 2 calon atau bakal calon gubernur yang akan tampil di Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ridwan Kamil. Nah elektabilitasnya seperti diketahui bahwa Pak Anies Baswedan sangat populer dan cukup baik elektabilitasnya, sementara Bapak Ridwan Kamil sebenarnya populernya adalah di Jawa Barat dan berpeluang menang bila mana didaftarkan di Jawa Barat. Namun sepertinya ada pertaruhan lain yang ingin dikuasai teman-teman ya, terutama terkait dengan seksinya Jakarta pasca nanti menjadi daerah khusus Jakarta. Artinya apa? Jakarta masih tetap seksi untuk jadi incaran, terutama partai koalisi yang saat ini memenangkan Pilpres 2024. Kita akan lihat teman-teman ya seperti apa nanti. Dalam hitungan hari sudah akan terlihat dinamikanya sangat cepat. Terbukti di tanggal 11 Agustus 2024 Babah Alun sudah mengundurkan diri, padahal merupakan calon utama dari Partai Golkar ya teman-teman. Sepertinya dikalahkan oleh nama Ridwan Kamil yang digeser dari Jawa Barat ke Jakarta. Oke teman-teman, kita akan pantau juga bagian lain di Jakarta seperti apa. Di 2 tahun terakhir Bapak PJ Gubernur, kalau Roda TFM secara general melihat ada penurunan kualitas, terutama kebersihan, kemudian perubahan apa-apa saja yang terbaru di Jakarta cukup slow down kalau lihat ya, kalau saya lihat. Sementara di era Pak Anies Baswedan di 5 tahun terakhir cukup banyak perubahan. Proyek-proyek baru baik pembangunan maupun revitalisasi cukup masif teman-teman, dengan anggaran yang sama tentu saja ya. 81 triliun
2023 lalu teman-teman. Dan tentu saja pasca Pak Anies Baswedan sepertinya masih cukup bisa dilanjutkan juga kinerja dari WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi Jakarta sudah 7 tahun laporan keuangan penggunaan anggarannya adalah WTP. Dimulai pada tahun 2017 akhir, pada saat tersebut Anies Sandi terpilih dan langsung melakukan gebrakan untuk pembenahan di laporan keuangan. Salah satunya adalah pelaporan aset yang di era sebelumnya cukup berantakan sehingga tidak pernah mendapatkan WTP pada saat laporan keuangan berakhir di tahun anggaran Desember 2017 sebelumnya ya teman-teman ya.